Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Desita Nuraini nomor absen 6, Dia Dwi Agustin nomor absen 7, Dian Putri Larasati nomor absen 8, Dimas Dwi Saputra nomor absen 9, Gita Purnamasari nomor absen 10. Kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami mengenai menganalisis ancaman terhadap integritas nasional. Saya Desita Nuraini nomor absen 6. Posisi silang wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara khatulistiwa. Dilihat dari wilayahnya, Indonesia memiliki 2 letak, yakni letak astronomis serta letak geografis. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yakni benua Australia dan benua Asia, serta berada di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Saya Dia Dwi Agustin nomor absen 7. Posisi silang wilayah Indonesia yang berkaitan dengan dampak positif dan negatifnya. Dampak positif, kondisi geografis Indonesia antara lain: 1. Berada di persilangan kegiatan perekonomian dan lalu lintas dunia di laut dan udara. 2. Mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia. 3. Mempengaruhi sirkulasi dan durasi musim hujan serta kemarau. 4. Membantu Indonesia membudidayakan sendiri tanaman yang dibutuhkannya sebagai sumber pangan dan industri. 5. Kaya sumber daya alam, misal flora, fauna, dan bahan tambang. 6. Mudah terhubung dengan bangsa lain dan ikut dalam percaturan politik dunia. Sedangkan dampak negatif, kondisi geografis Indonesia antara lain: 1. Rawan mengalami bencana alam. 2. Sirkulasi musim hujan dan kemarau mengakibatkan beberapa daerah kekeringan saat yang lain kebanjiran. 3. Banyak pintu masuk ilegal sehingga rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. Saya Dian Putri Larasati nomor absen 8 akan menjelaskan pengertian ancaman, jenis-jenis ancaman, dan contoh-contoh ancaman. Pengertian ancaman. Ancaman merupakan usaha yang bersifat merombak, mengganti maupun mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Jenis-jenis ancaman. Ancaman sendiri berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun menggunakan faktor-faktor non-militer, sehingga dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer terbagi menjadi 2, yaitu ancaman luar negeri dan ancaman dalam negeri. Contoh ancaman luar negeri yaitu agresi, spionase, sabotase, pelanggaran wilayah oleh negara lain, dan aksi teror dari jaringan internasional. Sedangkan contoh ancaman dalam negeri yaitu konflik horizontal, aksi teror, pemberontakan bersenjata, konflik dan kekerasan berbau sara, gerakan separatis, dan pengerusakan lingkungan. Nama Dimas Dwi Saputra, kelas 10 MIPA 3, nomor absen 09. Contoh ancaman non-militer. Ancaman non-militer di bidang ideologi. 1. Paham komunisme. 2. Paham Leninisme. 3. Paham Marxisme. 4. Paham neoliberalisme. Ancaman non-militer di bidang politik. 1. Money politik. 2. Politik oligarki. 3. Intervensi dari negara asing. 4. Intimidasi dari negara luar. Ancaman non-militer di bidang ekonomi. 1. Inflasi. 2. Pengangguran. 3. Lemahnya etos kerja. 4. Infrastruktur yang tidak memadai. 5.
ketergantungan pada pihak asing. Saya, Dita Purnamasari, nomor absen 10. Contoh ancaman non-militer. Ancaman non-militer dalam bidang sosial budaya, contohnya kemiskinan, kebodohan, gaya hidup konsumtif, gejala westernisasi, dan sifat hedonisme. Ancaman non-militer dalam bidang pertahanan dan keamanan, contohnya perdagangan narkotika, imigran gelap, penyelundupan, dan pencurian kekayaan alam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.